Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Ibu Desi. Hari ini kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi isi dan struktur surat lamaran pekerjaan dan menyajikan simpulan tentang surat lamaran pekerjaan. Perhatikan contoh surat berikut. Contoh surat tersebut adalah surat apa? Ya, contoh surat tersebut adalah contoh surat lamaran pekerjaan. Apa itu surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan adalah surat permohonan untuk memperoleh suatu pekerjaan atau jabatan. Kalau demikian, surat lamaran pekerjaan itu tergolong dalam surat dinas atau surat pribadi? Ya, surat lamaran pekerjaan tergolong dalam surat dinas karena surat lamaran pekerjaan ditujukan pada satu instansi pekerjaan. Sekarang, perhatikan bagan berikut. Bagan tersebut berisi sistematika surat lamaran pekerjaan. Terdapat bagian-bagian dalam bagan tersebut, yaitu A. Tanggal surat, B. Hal, C. Lampiran, D. Alamat surat, E. Salam pembuka, F. Isi surat, G. Salam penutup, H. Tanda tangan, I. Nama jelas. Penulisan tanggal surat harus benar. Contoh, Maumere 29 Juli 2020. Tanggal surat biasanya ditulis di pojok kanan atas surat lamaran. Perhatikan huruf kapital dan tanda baca pada penulisan tanggal tadi. Kata Maumere harus ditulis menggunakan huruf kapital. Mengapa? Karena Maumere merupakan nama tempat. Setelah Maumere harus ada tanda koma untuk memisahkan nama tempat dan tanggal penulisan surat. Setelah tanggal ada kata Juli dan penulisannya pun harus menggunakan huruf kapital karena adalah nama bulan. Mengapa? Setelah tahun tidak boleh dibubuhi tanda baca apapun karena penulisan tanggal bukan sebuah kalimat. Jadi, tidak boleh dibubuhi oleh tanda baca. Yang berikut kita akan membahas tentang hal surat. Dalam hal surat berisi soal atau perkara yang dibicarakan dalam surat. Karena jenis suratnya adalah surat lamaran pekerjaan, maka tentunya hal surat pun harus ditulis surat lamaran pekerjaan. Perhatikan penulisannya. Kenapa di awal setiap kata harus menggunakan huruf kapital? Karena prinsip penulisan hal surat harus menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata. Dan setelah kata hal harus dibubuhi tanda titik 2. Yang berikut lampiran. Lampiran merupakan penjelas berkas-berkas yang disertakan dalam surat lamaran pekerjaan. Biasanya dalam lampiran terdapat daftar riwayat hidup, kartu tanda penduduk, salinan ijazah, transkrip nilai, itu bagi yang sudah menyelesaikan studinya seperti sarjana, diploma atau yang setingkat. Pas foto, surat keterangan sehat dari dokter jika diminta oleh instansi pekerjaan. Surat pengalaman kerja jika yang sudah pernah bekerja. Yang berikut kita akan membahas tentang alamat surat.
Alamat surat ada dua macam, yakni alamat surat dalam dan alamat surat luar. Alamat surat luar ditulis pada sampul surat, sedangkan alamat surat dalam ditulis langsung pada surat lamaran. Alamat surat dalam tidak boleh menggunakan kata kepada. Kata kepada hanya boleh ditulis pada alamat surat luar. Contohnya, anak-anak bisa melihat pada video pembelajaran ini ya. Jika surat lamaran yang dituju di luar daerah, maka alamat surat harus lengkap agar tidak salah ke alamat yang lain. Yang berikut salam pembuka, seperti dengan hormat. Salam pembuka berfungsi sebagai penghormatan terhadap pihak yang dituju. Dan setelah kata dengan hormat harus dibubuhi tanda koma. Dan kata dengan pada kata dengan hormat harus menggunakan huruf kapital di awal katanya, karena merupakan awal pada sebuah kata. Yang berikut isi surat. Isi surat terdiri dari pembuka surat, isi, dan penutup. Pembuka surat berisi pengantar dasar pengiriman surat, penyampaian maksud untuk melamar, dan jenis pekerjaan yang akan dilamar. Isi surat memuat tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh perusahaan atau tempat melamar, seperti identitas diri. Dalam identitas diri itu ada nama, tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan terakhir, alamat. Juga syarat-syarat lamaran yang dilampirkan. Penutup surat biasanya berisi harapan dan ucapan terima kasih. Biasanya dalam penutup surat ditulis hormat saya, diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma. Yang berikut tanda tangan dan nama jelas pengirim. Nama jelas pengirim harus lengkap dan jelas. Tanda tangan harus disertakan agar surat lamaran dianggap sah dan merupakan bukti atau pertanggungjawaban penulis surat lamaran terhadap surat yang ditulis. Nah, yang terakhir, kita bisa membuat kesimpulan hal-hal penting dalam surat lamaran pekerjaan itu apa saja. Yang pertama, isi surat. Yang kedua, struktur surat lamaran pekerjaan harus lengkap. Yang ketiga, harus menggunakan bahasa yang baku. Mudah bukan materi kita hari ini? Demikian video pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa pada video selanjutnya. Bye-bye.